Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur sati. Masih bersama kami Komputer Project. Oke, pada kesempatan ini kami dari Komputer Project atau pada konten kali ini kami akan memberikan tip. Pasti Anda penasaran tip apa? Oke. Tip dan bagaimana kalian merawat flash disk supaya awet dan tidak gampang rusak. Itulah nanti saya berikan 9 tip. Itu sangat berguna karena flash disk ini yang memakainya banyak. Kelasnya sudah umum setelah yang memakainya. Baik anak sekolah, anak kuliah, yang kerja kantoran, semuanya pasti memakai flash disk. Walaupun dia tidak punya komputer, dia juga akan memakai flash disk. Alasannya kenapa? Sangat simpel, kecil, speednya pun berbeda, ada kapasitasnya pun berbeda, ada yang berapa giga, serah, tapi sangat kecil. Itu karena alasan konsumen, misalnya kenapa untuk menyimpan data ataupun jenis lainnya dia lebih memilih flash disk karena sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Oke, sebelum itu sebaiknya nanti kalian harus menonton seluruh videonya ini karena ada 9. Karena yang ke-6 sampai ke-9 itu poin yang paling utama ataupun tip yang paling ampuh dan kalian sering melakukan kesalahan tentang dalam perawatan ini. Kalian tip-tip itu misalnya ada nanti di video atau di poin 5 sampai 9 itu sangat bagus. Itu salah satu tip dari kami. Mungkin hal sepele, kita anggap sepele dalam kehidupan sehari penggunaannya, benda kecil ini untuk apalah, tapi setidaknya ini kalian ini membeli ini tidak pakai daun, pakai uang. Ini sangat berguna. Kalian menyimpan data kalian dalam sini sangat berguna. Oke, jangan panjang lebar, nanti kalian bosan. Kalian juga akan penasaran. Oke, saya kasih tip yang pertama dalam merawat flash disk supaya awet. Yang pertama, benda ini atau flash disk ini kalian menyimpannya harus di tempat yang bersih. Tujuannya apa? Tempat bersih maksudnya tempat yang tidak ada debu. Tujuannya apa? Ini 2 jenis sama saya. Kan ada flash disk yang seperti ini kan. Ini komponennya yang bisa berkarat dia. Kalau misalnya debu lama-lama di sini masuk debu, tiba-tiba kita lagi bekerja, tangan kita berkeringat, peganglah ini, akhirnya dia cepat berkarat. Itu salah satu juga akan buat flash disk kalian tidak awet. Oke, paham? Yang kedua, jangan terkena air. Misalnya kalian sering meletakkan meja ataupun di meja komputer kalian yang sering ngopi. Misal kalian ada yang sering ngopi, sering ngeteh, basingan meletakkan gelas kopi ataupun gelas teh ataupun gelas susu. Tiba-tiba tersenggol gelasnya, kena ini airnya masuk ke flash disk ataupun ini kerusakan juga sangat tinggi kalau terkena air. Itu perlu kalian bisa mencapai 100% kerusakan. Kalau 90% kerusakan kalau kena air, maksud saya. Itu sangat rentan flash disk kalau kena air. Makanya harus dijaga. Yang ketiga, poin yang ketiga, hindari benturan. Kenapa kita harus hindari benturan? Sebenarnya ini kan sudah ada pengaman, ini komponennya sudah ada pengamannya kan. Perlu, dia kan komponen ini kan ada yang sistemnya, yang ini kan lumayan kuat dia, walaupun terbentur kuat. Tapi ada yang lebih cepat pecah dia. Bisa jatuh ke lantai, pas lagi kita AC nggak tahu, tak sengaja, plastik kalian jatuh, pecah pelindungnya ini. Itu ataupun
juga bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen dalam flash disk kalian ini. Diingat, hati-hati dengan flash disk. Memang sederhana bisa menyimpan data, walaupun sekecil apapun data dalam ini, memang data itu penting, itu akan nanti kalian akan menyesal jika data itu hilang. Oke? Dengan benda sederhana kadang kita membuat kecewa, ataupun kita bisa misal data skripsi ataupun kita simpan, kita laptop kita nggak ada laptop, cuma kita memakai ini, kita simpan data penting, tiba-tiba hilang. Bagaimana ketika kalian membutuhkan mendadak data yang ada dalam flash disk ini, bagaimana? Panik kalian kan? Tentu panik. Siapa aja panik. Saya sendiri juga panik. Makanya saya harus merawat flash disk ini. Oke, poin yang keempat, kalian sering melakukan kalau lagi ngedit misalnya, ataupun kalian bisa saya di sini menggunakan flash disk. Kebiasaan, ini kebiasaan yang tidak sengaja. Sebenarnya hal yang dia lakukan dengan flash disk kan banyak yang tidak disengajakan, banyak juga yang karena tidak tahu untuk merawatnya. Yang keempat, saya ada pad USB. Ini ada pad USB. Contoh. Kalian jangan pernah kalau meletakkan sesuatu yang flash disk ataupun langsung di laptop kan, carilah posisi yang aman bagi dia supaya tidak tersenggol dengan kita. Tersenggol misalnya, apalagi di laptop langsung kita. Saya memakai USB. Misalnya kasih posisi aman, ya, letakkan supaya yang kita lagi proses kerjaan itu tersenggol. Apalagi kita ada sebagian yang nggak tahu mengedit data langsung dari dalam flash disk ini dan dokumen Excel, tiba tersenggol, nanti terjadi not respond di komputer, ada bunyi alarmnya not respond. Itu sangat bahaya juga, sangat berpengaruh juga, akan merusak komponen ataupun yang flash disk kalian. Artinya ketika kalian memasukkan flash disk ataupun memasangkan flash disk komputer ataupun di pad USB, carilah posisi yang aman supaya tidak tersenggol, ataupun ketika kalian tidak sengaja tersenggol, nanti datanya lagi dibuka di komputer ataupun lagi terjadi transfer data tiba-tiba tersenggol. Itu sangat berbahaya, bisa data yang kecil-kecil bisa hilang. Itu perlu diingat kawan-kawan. Itu memang hal sepele kalau menurut saya, tapi kita kadang-kadang tidak tahu dan menyelipilikan. Itu yang paling sadis kita sebagai pengguna flash disk ataupun memanfaatkan flash disk ini. Yang kelima apa yo? Tahu? Ya, yang kelima, jangan simpan di tempat yang panas. Itu memang dari produknya pun, dari instruksi dari suatu produk itu, simpanlah di suhu yang ditentukan berapa derajat misalnya, suhu yang nggak terlalu panas, itu jangan disimpan di benda flash ini di suhu yang panas atau kena panas langsung. Nah, jangan, itu juga akan merusak bagian dari komponen atau merusak flash disk kalian. Oke, yang kelima, keenam, di atas keenam itu sangat, memang tadi kan saya bilang pada pembukaan tadi, itu memang terkadang sepele, kita sering menyepelekan. Kadang kita terlalu buru-buru dalam mengetik ataupun mengerjakan sesuatu itu tanpa sengaja kita sudah merusak flash disk kita. Salah satunya yang keenam, hindari, misalnya kalian ada komputer, jadi jangan sembarangan kalian mengedit data. Bisa memang data di flash disk kalian banyak data penting. Jangan sering kalian memakai komputer asal-asalan. Misal komputer itu banyak virus, itu akan menyerang data kalian yang dalam ini. Maka hindarilah komputer yang banyak virusnya. Sebaiknya kalau memang komputer kalian atau laptop kalian bervirus, scanlah dulu. Banyak antivirus, saya tidak merekomendasi antivirusnya, tapi banyak antivirus yang lagi bersaing ataupun lagi kualitasnya lagi di pasar komputer kan, banyak master antivirus yang bagus. Tapi saya tidak merekomendasikannya antivirus A atau B, tidak. Dan saya bukan tukang jual produk atau cuma mengasihkan tips bagaimana merawat flash disk. Yang ketujuh, penasaran nggak? Yang ketujuh itu apa? Yang ketujuh. Untuk yang ketujuh, memang itu
80% pengguna FlashDisk banyak melakukan hal itu. Sebenarnya hal itu sangat berbahaya terhadap FlashDisk kalian. Apa ya? Kalian misalnya kalian jangan pernah mengedit langsung data yang ada dalam FlashDisk ini. Ketika kalian masukkan ke komputer atau kalian koneksi ke komputer FlashDisk Anda, tiba-tiba kalian langsung mengedit dokumen yang ada dalam itu. Sebaiknya, kalau menurut saya, ini sekedar pengalaman. Ini kan kita, karena menurut saya itu guru terbaik itu adalah pengalaman. Pengalaman itu berarti ilmu. Ilmu itu harus dibagikan. Maka saya bagikan hari ini kepada kawan-kawan komputer project. Kalian di sini memasukkan FlashDisk. Kalian langsung mengedit data yang ada di sistem, data Excel ataupun data PowerPoint macam-macam, langsung kalian edit. Itu jangan pernah kalian lakukan, karena dalam FlashDisk ini dia ada, kalau ada macam-macam FlashDisk, ada dia kapasitas tulis hapus lah. Kalau istilah kami kan, kalau bahasanya ada kapasitasnya, misalnya ada kapasitas tulis hapus itu sampai 100.000 misalnya, kan ada dia, ada yang kayak gitu untuk mengedit juga kan, kayak memang kayak gitu. Nanti kalau memang sampai kapasitas, secara otomatis FlashDisk akan rusak. Itu kalau nggak, kalau istilah saya adanya hapus tulis istilahnya, dalam misalnya ngetik itu kan, misalnya hapus lagi, itu kan pasti yang bekerja, yang data dalam ini yang kalian ketik yang bekerja di sini. Nah, maka jangan pernah kalian mengedit sesuatu itu langsung data dari FlashDisk kalian. Setidaknya baik di copy dulu ataupun di paste dulu di laptop kalian, baru diedit, nanti baru dikembalikan lagi ke FlashDisk kalian. Itu hal yang sering kalian lakukan. Kenapa kok tidak awet? Jangan disalahkan produk kalau menurut saya. Kalau kita perilaku dengan baik, pasti dia awet. Jangan kalian sering menyalahkan produk, oh produk ini tidak bagus, tidak ini. Bukan itu, sebenarnya bukan tidak bagus. Kalian mempergunakannya tidak sesuai dengan cara yang benar, itu yang salah. So, jangan selalu kalian menghakimi produk, nggak boleh. Kadang memang kalian dari sendiri yang memperlakukan dia ini dengan tidak bagus. Oke, jangan panjang lebar lagi nih, sudah. Yang selanjutnya, yang ke-8 tadi ya, ada poin yang ke-8. Ketika kalian sudah melakukan, misalnya kalian mengedit suatu aplikasi di laptop, membuka tadi, misalnya membuka tanpa sengaja kalian tadi mengedit melalui yang ada di FlashDisk. Ini tanpa sengaja misalnya kalian tadi belum tahu, nggak boleh tidak baik mengedit di langsung data di, tapi tiba-tiba kalian tidak tahu kan. Kalian sebaiknya aplikasi yang kalian buka dalam FlashDisk ini misalnya kan, harus ditutup kembali. Jangan langsung di save dulu. Misalnya kalau di save dulu, habis itu ditutup kali aplikasinya. Jangan langsung dicabut. Itu karena nanti bisa hilang. Data kalian dalam ini bisa hilang. Kalau hilang, FlashDisk-nya bisa. Karena bukan itu kesalahan dari kalian tadi. Sebaiknya ditutup dulu aplikasi yang kalian, ataupun kalian pakai Excel dari sini kan, ngetik dari dalam ini, buka aplikasinya, tiba-tiba kalian tutup dulu, save dulu supaya semua tertutup, baru kalian ada. Yang terakhir tadi adalah inject. Nah, baru kalian yang ke-9 ini langsung kita gabung terus, inject harus dicek. Kenapa? Supaya kalau ada data kecil-kecil dalam ini tidak hilang. Oke, sudah paham semuanya. Ini cuma sedikit tutorial yang tip yang bisa kami sampaikan. Ini karena berdasarkan pengalaman saya. Tapi mungkin ada yang masukkan lagi atau kritikan atau penambahan pada kolom komentar, silahkan. Kami menerima saran, kritikan ataupun penambahan. Kami sangat menerima. Ini kan ilmu. Saya ini pengalaman. Saya boleh dari orang, misalnya saya akhirnya cari sendiri, belajar untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat komputer project. Tapi ada yang kena bilang, untuk apa kok Mas kok buka percetakan ataupun buka editan kok rahasianya dibongkar semua. Saya bukan membongkar rahasia. Nah, yang namanya ilmu, kalau sudah ada itu ataupun yang kita tahu, kita sampaikan ke orang itu bagus. Tanpa kita simpan. Tidak ada itulah yang baik. Kecuali saya misalnya, saya jual pena, modal saya misalnya ada konsumen mau beli misalnya, modalnya
10.000 saya beli misalnya, tak jual 15.000. Ketika dia beli, Mas ini berapa harganya? Ini harganya 15.000, saya dulu modalnya 10.000. Itu yang namanya membongkar rahasia. Tapi kalau yang tadi ini tutorial yang tip-tip tadi bukan membongkar rahasia, membagi ilmu kepada sahabat-sahabat semua. Oke, terlalu panjang saya, maaf mungkin terlalu banyak memakai data kalian ini, tapi ini ilmu harus dibagi. Oke, ikuti terus konten kami. Kalau yang baik diambil, yang jelek dibuang. Kalau memang ada masukan, kritikan, silahkan melalui kolom komentar. Kalau jangan lupa juga subscribe ataupun like, share. Ya bahasa Inggrisnya share ya, aku kan bahasa Inggrisnya kurang paham. Oke, ini lelucon aja share. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Karena kalau ini memang belum bermanfaat, silahkan. Tidak saya batasi. Oke, cukup di sini dulu pada konten kali ini. Salam sedulur sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.